Mutiara Indonesia, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana seorang guru menjelaskan suatu materi tentang benda hidup dan benda tak hidup. Itu saksikan videonya ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Masih semangat kan belajarnya hari ini? Masih, Ibu. Baiklah, kalau kita masih semangat untuk belajar, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memulai pelajarannya, Ibu mau mengambil absen dulu ya. Coba dilihat kiri kanannya, apakah ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Baiklah, jika tidak ada temannya yang tidak hadir, kita akan memulai pelajaran kita hari ini tentang benda hidup dan benda tak hidup. Ada banyak benda-benda yang ada di sekitar kita, di antaranya itu benda hidup dan benda tak hidup. Nah, apakah kalian pernah mendengar apa itu benda hidup dan benda tak hidup? Tentunya semuanya pernah mendengarkan apa itu benda hidup dan benda tak hidup. Namun, mungkin anak ibu sekalian belum mengerti apa itu pengertian dari benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan pengertian benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup dapat berkembang biak untuk menjaga kelestariannya. Benda hidup juga berkembang biak untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlahnya. Benda hidup perlu makanan dan air. Makanan dan air ini diperlukan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Selain itu, makanan dan air juga diperlukan makhluk hidup untuk pertumbuhannya. Benda hidup ini dapat bertumbuh besar. Benda hidup ini juga bertambah berat dan tinggi. Tinggi kita pun bertambah sejak kita bayi hingga kita dewasa sekarang. Untuk itu, kita juga disebut sebagai makhluk hidup ataupun benda hidup. Selain manusia, benda hidup lainnya ada juga hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan juga selalu bertambah tinggi. Nah, selain itu, benda hidup juga memerlukan udara untuk bernapas. Nah, dari penjelasan tentang pengertian benda hidup ataupun makhluk hidup yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada anak didik Ibu yang bisa memberikan contoh tentang benda hidup ataupun makhluk hidup? Nah, jika belum ada, contoh dari benda hidup ataupun makhluk hidup ini yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan seperti gajah, ayam, rumput-rumputan, bunga, itu merupakan contoh dari benda hidup ataupun makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang benda tak hidup ataupun benda mati. Jika tadi di dalam benda hidup ataupun makhluk hidup, benda itu bergerak, benda itu tumbuh besar dan memerlukan udara untuk bernapas, di dalam benda tak hidup ataupun makhluk hidup ini kebalikan dari benda hidup tadi. Benda tak hidup tidak bergerak, tidak tumbuh besar, tidak memerlukan udara untuk bernapas, dan tidak memerlukan makanan ataupun minuman. Contoh dari benda tak hidup ini seperti kursi, meja, mobil-mobilan, baju, sepatu, pulpen, buku, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan dari benda hidup dan benda tak hidup. Yang pertama itu, benda hidup butuh makanan dan minuman. Sedangkan benda mati ataupun benda tidak hidup tidak memerlukan makanan dan minuman. Yang kedua itu, benda hidup dapat bergerak dan tumbuh besar. Sedangkan benda mati, dia tetap diam dan tidak tumbuh besar. Nah, selain itu, ada juga benda-benda buatan manusia.
Benda-benda buatan manusia itu contohnya seperti mobil, kursi, HP, baju, itu termasuk juga benda-benda tidak hidup ataupun benda mati. Nah, sekian penjelasan Ibu tentang materi kita hari ini. Apakah ada anak didik Ibu yang ingin bertanya? Jika ada, tolong acungkan tangan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin semua anak didik Ibu sudah mengerti. Untuk itu, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya kita kumpulkan minggu depan. Tugasnya yaitu, coba berikan contoh benda hidup dan benda tidak hidup yang ada di sekitar kalian. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, kita akan melanjutkan pertemuan kita di minggu depan. Sekian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.